Definisi aset tak berwujud. Aset tak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi yang tidak memiliki substansi fisik. Berikut adalah beberapa contoh dari aset tak berwujud. Yang pertama ada paten, hak cipta, merek produk, piranti lunak, komputer, waralaba, dan goodwill. Beberapa jenis aset tak berwujud dapat mempunyai bentuk fisik, seperti compact disk atau yang di dalamnya terdapat piranti lunak komputer, dan dokumentasi legal atau yang memuat lisensi atau paten. Dalam kondisi suatu aset terdapat elemen berwujud dan tak berwujud, maka harus diperhatikan apakah aset diperlakukan menurut PSAK 16 aset tetap atau PSAK 19 aset tak berwujud. Yang perlu diperhatikan adalah elemen mana yang lebih signifikan. Pengakuan aset tak berwujud. Kriteria utama untuk menentukan apakah suatu aset tak berwujud harus diakui adalah: 1. Aset tak berwujud dapat diidentifikasi secara terpisah dari aspek entitas yang lain. Yang kedua, penggunaan aset tak berwujud dikendalikan oleh entitas sebagai akibat dari tindakan atau kejadian di masa lalu. Yang ketiga, terdapat manfaat ekonomi di masa mendatang yang akan mengalir ke entitas. Yang terakhir ada biaya perolehan aset yang dapat diukur secara andal. Aset tak berwujud dapat diidentifikasi. Yang pertama dapat dipisahkan, yaitu dapat dipisahkan dari entitas dan dijual, ditransfer, dijual hak pakainya, atau disewakan atau dipertukarkan, baik secara individu maupun bersama-sama dengan kontrak terkaitnya. Yang kedua, timbul dari hak kontraktual atau hak hukum lainnya, yaitu tidak bergantung dari apakah hak tersebut dapat ditransfer atau dipisahkan dari entitas atau dari hak dan kewajiban lainnya. Biaya dari pengembangan aset tak berwujud secara internal tidak dapat dikapitalisasi, dan ini berarti aset tersebut tetap off balance sheet sampai dan kecuali entitas tersebut diakuisisi oleh entitas lain. Next ada pengendalian. Pengendalian mempunyai arti adanya kekuasaan untuk memperoleh manfaat ekonomis di masa mendatang dari aset tersebut dan membatasi akses pihak lain atas manfaat tersebut. Umumnya entitas mendaftarkan paten, hak cipta, dan lain-lain untuk memastikan adanya kendali atas aset tersebut. Manfaat ekonomi masa mendatang. Manfaat ekonomi masa mendatang tersebut dapat berupa pendapatan dari penjualan produk atau jasa, penghematan biaya, atau manfaat lainnya yang timbul dari penggunaan aset tersebut oleh entitas. Contoh dari manfaat yang timbul dari penggunaan aset tak berwujud adalah penggunaan formula rahasia oleh perusahaan atau formula tersebut dilindungi secara hukum, yang menyebabkan berkurangnya persaingan di pasar dengan para pesaing, sehingga meningkatkan prospek untuk peningkatan penjualan di masa mendatang dan mengurangi pengeluaran seperti pengeluaran untuk iklan dan sebagainya. Pengukuran biaya perolehan aset tak berwujud. Untuk aset tak berwujud yang diperoleh secara terpisah, maka biaya perolehan terdiri dari harga pembelian, termasuk pajak dan biaya impor dikurangi diskon, ditambah semua biaya yang secara langsung dapat diatribusikan yang terjadi dalam penyiapan aset tersebut sehingga siap untuk digunakan sesuai tujuan penggunaannya. Biaya perolehan aset tak berwujud yang diakuisisi sebagai bagian dari penggabungan usaha adalah nilai wajarnya pada tanggal akuisisi. Goodwill hanya boleh diakui sebagai akibat dari penggabungan usaha. Goodwill yang timbul secara internal tidak diakui sebagai aset tak berwujud karena tidak memenuhi kriteria sebagai pengakuan berikut. Yang pertama ada dasar pengukuran biaya perolehan yang andal, yang kedua ada identitas terpisah dari sumber daya yang lain, yang ketiga dikendalikan oleh entitas. Next ada aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal selain goodwill. Seluruh biaya penelitian harus dibebankan, sedangkan biaya pengembangan dikapitalisasi jika manfaat ekonomi masa depan kemungkinan besar akan diterima oleh entitas yang bersangkutan. Tak berwujud yang dihasilkan secara internal selain goodwill. Contoh-contoh kegiatan riset adalah: A. Kegiatan yang ditunjukkan untuk memperoleh pengetahuan baru. B. Pencarian atau evaluasi dan seleksi final untuk penerapan atas penemuan riset atau pengetahuan lainnya. Yang C. Pencarian alternatif bahan baku, peralatan produk, proses sistem atau jasa. D. Perumusan desain, evaluasi, dan seleksi final berbagai kemungkinan alternatif bahan baku, peralatan produk, proses sistem atau jasa yang baru atau ditingkatkan. Aset tak berwujud yang timbul dari pengembangan atau dari tahap pengembangan pada suatu proyek internal berikut ini. A. Kelayakan teknis penyelesaian aset tak berwujud tersebut sehingga aset tersebut dapat digunakan atau dijual. Yang B. Niat untuk menyelesaikan aset tak berwujud tersebut dan menggunakannya atau menjualnya. C. Kemampuan untuk menggunakan atau menjual aset tak berwujud tersebut. D. Bagaimana aset tak berwujud akan menghasilkan kemungkinan besar manfaat ekonomis masa depan. E. Tersedianya sumber daya teknis, keuangan, dan sumber daya lainnya untuk menyelesaikan pengembangan aset tak berwujud dan untuk menggunakan atau menjual aset tersebut. F. Kemampuan untuk mengukur secara andal pengeluaran yang terkait dengan aset tak berwujud selama pengembangannya. Berikut adalah beberapa contoh kegiatan pengembangan. Yang pertama ada desain konstruksi serta pengujian prototipe dan model sebelum produksi atau sebelum digunakan. Yang B. Desain peralatan cetakan dan pewarnaan yang melibatkan teknologi baru. Yang C. Desain konstruksi dan operasi pabrik
percontohan yang skalanya tidak ekonomis untuk produksi komersial. Yang D. Desain konstruksi dan pengujian alternatif bahan baku, peralatan produk, proses, sistem atau jasa yang baru atau yang diperbaiki. Ada pengakuan biaya perangkat lunak komputer. Setiap komputer memerlukan perangkat lunak. Isu yang sering timbul adalah bagaimana perlakuan akuntansi untuk biaya perangkat lunak komputer. Terdapat beberapa alternatif perlakuan akuntansi. Yang pertama, untuk perusahaan pengembangan perangkat lunak, biaya yang timbul dalam mengembangkan program perangkat lunak adalah biaya penelitian dan pengembangan. Sedangkan biaya dalam fase pengembangan dapat dikapitalisasi apabila memenuhi kriteria perlakuan sebagai aset. 2. Untuk kasus perangkat lunak yang dikembangkan untuk digunakan secara internal, biaya yang terjadi harus dibebankan. Yang ketiga, untuk perangkat lunak yang dibeli, maka perlakuannya berbeda. Perangkat lunak yang dibeli untuk dijual kembali diakui sebagai persediaan. Untuk perangkat lunak yang dibeli untuk dipergunakan sendiri merupakan bagian integral dari perangkat keras, maka akan diperlakukan sebagai bagian dari biaya perolehan perangkat keras dan dikapitalisasi sebagai aset tetap. Biaya perolehan perangkat lunak lain harus diakui sebagai aset tak berwujud jika bukan bagian integral dari perangkat keras. Next, ada biaya situs web. Pada masa sekarang merupakan hal umum bagi suatu entitas untuk memiliki situs web, baik untuk akses internal maupun eksternal. ISAK 14 aset tak berwujud, biaya situs web mengatur mengenai perlakuan akuntansi terkait biaya situs web. Menurut ISAK 14, situs web yang timbul dari pengembangan diakui sebagai aset tak berwujud jika dan hanya jika memenuhi persyaratan umum dalam PSAK 19 terkait pengakuan dan pengukuran awal, yaitu kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut, dan biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal. Entitas harus dapat menunjukkan bagaimana situs web entitas akan mendapatkan dan menghasilkan manfaat ekonomi masa depan. Misalnya, ketika situs web ini mampu menghasilkan pendapatan termasuk pendapatan langsung dari pesanan. Biaya yang tidak memenuhi kriteria pengakuan. Sebagai konsekuensi dari kriteria pengakuan aset tak berwujud yang dijelaskan di atas, maka biaya-biaya berikut harus dibebankan pada saat terjadinya. Yang pertama, biaya penelitian. Yang kedua, biaya prapembukaan untuk fasilitas atau usaha baru dan biaya startup dari pabrik yang timbul di periode sebelum pabrik tersebut dapat beroperasi penuh, kecuali biaya tersebut dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tetap. Next, ada biaya organisasi seperti biaya legal yang umumnya timbul sebagai bagian dari pendirian entitas legal, biaya pelatihan, biaya iklan, dan biaya terkait lainnya. Yang terakhir ada biaya relokasi, rekrutasi, dan biaya lainnya yang timbul dalam mengorganisir usaha atau lini produk. Selanjutnya ada pengeluaran setelah perolehan. Kapitalisasi atau pengeluaran setelah perolehan untuk aset tak berwujud sulit untuk dijustifikasi, sehingga pengeluaran setelah perolehan harus diakui sebagai beban pada saat terjadinya, kecuali satu, kemungkinan besar biaya tersebut memungkinkan aset untuk menghasilkan manfaat ekonomi masa depan yang lebih tinggi dari kinerja standar sebelum adanya pengeluaran tersebut, dan yang kedua, biaya aset tersebut dapat diukur secara andal dan dapat diatribusikan ke aset secara andal. Berikut ada ilustrasinya di ilustrasi 12.2 tentang pengeluaran setelah perolehan aset tak berwujud. Pengakuan biaya perangkat lunak komputer. Setiap komputer memerlukan perangkat lunak. Isu yang sering timbul adalah bagaimana perlakuan akuntansi untuk biaya perangkat lunak komputer. Terdapat beberapa alternatif perlakuan akuntansi. Yang pertama, untuk perusahaan pengembangan perangkat lunak, biaya yang timbul dalam mengembangkan program perangkat lunak adalah biaya penelitian dan pengembangan, sedangkan biaya dalam fase pengembangan dapat dikapitalisasi apabila memenuhi kriteria pengakuan sebagai aset. 2. Untuk kasus perangkat lunak yang dikembangkan untuk digunakan secara internal, biaya yang harus terjadi adalah biaya yang dibebankan body tax. 3. Untuk perangkat lunak yang dibeli, maka perlakuannya berbeda. Perangkat lunak yang dibeli untuk dijual kembali diakui sebagai persediaan. Biaya perolehan perangkat lunak lain harus diakui sebagai aset tak berwujud jika bukan bagian dari integral dari perangkat keras. Amortisasi umur manfaat dan nilai sisa aset tak berwujud. Berdasarkan masa manfaatnya, aset tak berwujud dibagi dua, yaitu aset tak berwujud dengan masa manfaat terbatas dan aset tak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas. Aset tak berwujud dengan masa manfaat terbatas diamortisasi, sedangkan aset tak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas tidak diamortisasi. Harus dilakukan uji turunan nilai secara berkala. Untuk aset tak berwujud umumnya tidak mempunyai nilai sisa. Entitas harus mereview masa manfaat dan nilai sisa dari aset tak berwujudnya tiap akhir periode. Dalam menentukan masa manfaat dari suatu aset tak berwujud, perlu diperhatikan beberapa faktor, termasuk diantaranya: A. Harapan manfaat aset bagi entitas dan apakah aset dapat dikelola secara efisien oleh tim manajemen lain.
B. Tipe siklus hidup produk bagi aset dan informasi umum mengenai estimasi masa manfaat dari aset serupa yang digunakan untuk keperluan yang serupa. C. Jenis teknis, teknologi, komersial, atau jenis lain dari keusangan. D. Stabilitas industri di mana aset beroperasi dan perubahan permintaan pasar atas produk atau jasa yang dihasilkan aset. E. Perkiraan atas tindakan kompetitor atau kompetitor potensial. F. Tingkat pengeluaran perawatan yang dibutuhkan untuk menghasilkan manfaat ekonomis masa depan dari aset dan kemampuan entitas serta nilai entitas untuk mencapai tingkat tersebut. G. Periode pengendalian aset dan hukum atau batasan serupa dalam pemanfaatan aset, seperti masa berlaku sewa yang berhubungan. H. Apakah masa manfaat aset bergantung dengan masa manfaat aset entitas lainnya? Nilai sisa. Untuk menghitung besarnya amortisasi, selain masa manfaat juga perlu diketahui mengenai estimasi nilai sisa. Untuk kasus aset tetap, umumnya terdapat nilai sisa karena aset tersebut dapat dijual, tetapi untuk kasus aset berwujud umumnya tidak mempunyai nilai sisa, sehingga PSAK 19 mengharuskan diasumsikan tidak ada nilai sisa untuk aset tak berwujud kecuali terdapat komitmen dari pihak ketiga untuk membeli aset tersebut pada akhir masa manfaat, atau terdapat pasar aktif untuk aset tak berwujud tersebut dan nilai sisa dapat diukur secara andal dengan mengacu ke pasar aktif tersebut dan kemungkinan besar pasar tersebut masih tetap ada pada akhir masa manfaat aset tak berwujud tersebut. Nilai sisa dan juga masa amortisasi harus ditelaah tiap akhir periode. Apabila terdapat revisi, maka harus diperlukan secara prospektif, yaitu mengubah nilai amortisasi periode sekarang dan periode mendatang. Pengukuran setelah diperolehan PSAK 19 memperbolehkan dua dasar pengukuran, yaitu pengukuran setelah perolehan. PSAK 19 memperbolehkan dua dasar pengukuran aset tak berwujud, yaitu 1. Model biaya perolehan dan 2. Model revaluasi. Kedua model ini sama dengan yang disyaratkan dalam PSAK 16 aset tetap. Dan model biaya perolehan. Dalam model ini, setelah pengukuran awal, maka aset tak berwujud akan dinilai berdasarkan biaya perolehannya, dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai apabila ada. Model revaluasi. Model revaluasi sebagaimana dijelaskan di bab sebelumnya mengenai aset tetap. Penjelasan mengenai revaluasi yang dijelaskan di bab mengenai aset tetap juga berlaku untuk aset tak berwujud. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah: 1. Jika aset tak berwujud tidak diakui pada awalnya, artinya pada saat terjadinya langsung dibebankan dan tidak dikapitalisasi, maka tidak diperbolehkan untuk kemudian mengakuinya sebagai aset tak berwujud pada nilai wajarnya. 2. Dalam PSAK 16 aset tetap, perhitungan nilai wajar dapat ditentukan dengan menggunakan konsep nilai wajar atas proyeksi arus kas. Hal tersebut tidak dapat diterapkan untuk aset tak berwujud karena dianggap tidak dapat diandalkan untuk kasus aset tak berwujud. Sehingga untuk menentukan nilai wajar dari aset tak berwujud hanya dapat ditentukan dengan mengacu pada pasar aktif aset tak berwujud tersebut. Mungkin tidak terdapat pasar yang aktif untuk semua jenis aset tak berwujud seperti merek dagang dan paten, sehingga revaluasi tidak dapat diterapkan untuk aset tak berwujud yang tidak memiliki pasar aktif tersebut. Berikut adalah contoh model revaluasi tersebut. Penurunan nilai aset tak berwujud. Jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya. Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Fair value less cost to sell adalah jumlah yang dapat dihasilkan dari penjualan aset dan transaksi antar pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi wajar. Arms length transaction
setelah dikurangi biaya pelepasan. Nilai pakai, value in use. Aset adalah nilai sekarang dari taksiran arus kas yang diharapkan akan diterima atas penggunaan aset dan penghentian penggunaan aset pada akhir umur manfaatnya. Kerugian penurunan nilai diakui jika jumlah terpulihkan aset lebih rendah dari nilai tercatatnya. Kerugian tersebut diakui di laba rugi periode berjalan. Namun jika entitas memilih menggunakan model revaluasi dan terdapat saldo kredit surplus revaluasi aset, maka kerugian penurunan nilai mengurangi saldo kredit surplus revaluasi tersebut. Goodwill yang diakui dalam kombinasi bisnis adalah aset yang tidak teridentifikasi secara individual dan tidak menghasilkan arus kas secara independen dari aset atau kelompok aset lain, dan seringkali berkontribusi pada arus kas dari beragam unit penghasilan kas untuk penghasil kas atau UPK. Rugi penurunan nilai yang timbul di UPK harus dialokasikan untuk mengurangi jumlah tercatat aset dari UPK tersebut dengan urutan sebagai berikut. 1. Mengurangi jumlah tercatatnya atas setiap goodwill yang dialokasikan ke UPK. 2. Ke aset lain dari UPK dibagi pro rata atas dasar jumlah tercatat setiap aset di dalam UPK. Berikut adalah contoh penurunan nilai aset tak berwujud. Penghentian dan pelepasan. Terdapat dua kondisi suatu aset tak berwujud harus dihentikan pengakuannya, yaitu A. Dalam proses pelepasan, atau B. Ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari pengguna atau pelepasannya. Apabila terdapat penghentian pengakuan aset tak berwujud, maka perlu dihitung apakah terdapat keuntungan atau kerugian yang muncul dari penghentian pengakuan tersebut. Keuntungan atau kerugian tersebut timbul dari perbedaan antara nilai bersih pelepasan jika ada dan nilai tercatat aset. Penyajian dan pengungkapan aset tak berwujud. Aset tak berwujud disajikan di laporan posisi keuangan atau neraca. Di bagian aset tidak lancar, entitas menyajikan beban amortisasi dan kerugian dari penurunan nilai sebagai bagian dari laba operasi berkelanjutan, kecuali apabila kerugian dan penurunan nilai tersebut berhubungan dengan operasi tidak berkelanjutan, discontinued operation. PSAK 19 mengatur mengenai ketentuan pengungkapan terkait aset tak berwujud. Berikut adalah contoh dari penyajian dan pengungkapan aset tak berwujud.